Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siskawati dengan NIM 61201230237, program studi manajemen kelas RA6 semester 3 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester atau UTS mata kuliah teori ekonomi, dan semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Apa sih teori ekonomi itu? Mau tahu? Ayo nonton terus. Ilmu ekonomi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Untuk mencapai kemakmuran, manusia akan melakukan aktivitas ekonomi seperti konsumsi, produksi, dan distribusi. Hal ini dapat memunculkan masalah ekonomi, yaitu tidak seimbangnya kebutuhan manusia yang tak terbatas dengan jumlah barang atau produksi yang makin terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia melakukan berbagai aktivitas ekonomi, yaitu yang pertama, konsumsi menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya, makan, minum, atau menggunakan pakaian. Yang kedua, produksi proses membuat barang atau jasa. Misalnya, petani menanam padi, pabrik memproduksi mobil. Yang ketiga, distribusi menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Misalnya, barang yang diproduksi oleh pabrik kemudian dijual di pasar. Nah, masalah yang muncul adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas, tetapi jumlah barang dan jasa yang dapat diproduksi terbatas. Ini menciptakan ketidakseimbangan yang dikenal sebagai masalah ekonomi. Untuk itu, manusia harus memutuskan bagaimana cara memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan mereka sebaik mungkin. Jadi, inilah yang dipelajari dalam ilmu ekonomi. Selanjutnya ada perkembangan teori ekonomi. Perkembangan teori ekonomi. Perkembangan teori ekonomi didefinisikan oleh para ahli sebagai perubahan dan pembaruan teori-teori ekonomi yang disesuaikan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi terus berubah. Perkembangan teori ekonomi itu seperti ketika orang-orang terus memikirkan dan memperbarui cara untuk memahami ekonomi karena keadaan di dunia ini selalu berubah. Misalnya, dulu orang berpikir cara ekonomi bekerja dengan cara yang berbeda, tetapi seiring waktu, situasi sosial, politik, dan ekonomi berubah. Maka, teori-teori yang ada juga perlu diperbarui agar lebih sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Contoh gampangnya, dulu mungkin orang hanya memikirkan cara jual beli barang di pasar tradisional, tapi sekarang ada internet dan jual beli online. Nah, para ahli ekonomi terus mengubah dan mengembangkan teori-teori mereka supaya bisa menjelaskan bagaimana ekonomi bekerja di zaman yang serba digital seperti sekarang ini. Jadi, teori ekonomi terus berkembang mengikuti perubahan dunia. Teori pertumbuhan ekonomi menurut para ahli, yang pertama ada teori klasik, kedua teori neoklasik, ketiga teori historis, keempat teori pertumbuhan ekonomi modern. Pertama, teori klasik. Adam Smith, filsuf dan ahli ekonomi ini merumuskan teorinya dalam buku berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Dalam buku-buku tersebut, Adam Smith mengatakan pertumbuhan ekonomi bertumpu pada peningkatan populasi yang berdampak pada pertumbuhan output dan hasil. Sedangkan teori neoklasik, menurut Robert M. Solow, teori pertumbuhan ekonomi Robert M. Solow lebih menekankan pada rangkaian kegiatan produksi yang dilakukan manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Yang ketiga, teori historis. Menurut Friedrich List, menganggap pertumbuhan ekonomi suatu negara dilihat dari teknik produksi sebagai sumber utama. Dan menurut Bruno Hildebrand, Bruno meninjau perkembangan teknologi dapat dilihat dari cara pertukaran di tengah masyarakat, misalnya barter, pertukaran dengan uang, atau pertukaran dengan kredit. Yang keempat,
teori pertumbuhan ekonomi modern, didukung oleh Walt Whitman Rostow dalam buku The Stages of Economic Growth yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama masyarakat tradisional, yang kedua pralepas landas, yang ketiga lepas landas, yang keempat dorongan menuju kedewasaan, dan yang terakhir konsumsi tinggi. Selanjutnya ada elastisitas permintaan dan penawaran. Ini dia definisi elastisitas permintaan. Mari mendengarkan. Elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Elastisitas permintaan itu seperti mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang orang beli jika ada perubahan harga atau faktor lain. Misalnya, kalau harga sebuah barang naik, elastisitas permintaan akan memberitahu kita apakah orang masih akan membeli barang itu dalam jumlah yang sama atau mereka akan lebih membeli sedikit. Jika permintaan barang sangat sensitif terhadap perubahan harga, maka kita bilang elastis. Tapi kalau permintaan barang tidak banyak, perubahan berubah meskipun harganya naik atau turun, maka kita bilang inelastis. Jadi contohnya itu harga es krim naik. Kalau banyak orang tetap beli es krim meskipun harganya naik, permintaannya bisa dikatakan inelastis. Tapi kalau harga es krim naik dan orang-orang mulai jarang beli, itu berarti permintaannya elastis. Elastisitas harga permintaan adalah derajat kepekaan atau respon sejumlah permintaan akibat berubah harga barang, atau dengan kata lain merupakan perbandingan daripada persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan dengan harga di pasar sesuai dengan hukum permintaan, di mana jika harga naik maka kuantitas barang turun dan sebaliknya. Jadi elastisitas harga permintaan itu seperti mengukur seberapa banyak orang berubah cara belinya ketika harga barang pun berubah. Misalnya, kalau harga barang itu naik, apakah orang akan lebih beli sedikit atau sebaliknya? Kalau harga turun, apakah orang akan lebih beli banyak? Nah, ini seperti aturan umum yang berlaku. Kalau harga barang naik, biasanya orang akan lebih beli sedikit. Dan kalau harga turun, orang cenderung akan membeli lebih banyak. Elastisitas harga permintaan itu mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang dibeli dibandingkan dengan perubahan harga barang itu. Contoh sederhana, kalau buah apel naik, kalau banyak orang jadi nggak beli apel sebanyak sebelumnya, itu artinya permintaannya elastis atau sensitif terhadap harga. Tapi kalau harga apel naik dan orang tetap beli sebanyak dulu, permintaannya inelastis atau tidak terlalu sensitif terhadap harga. Elastisitas harga permintaan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama elastis silang, koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap harga barang lain, dinamakan elastisitas permintaan silang atau dengan ringkas elastis silang. Yang kedua, elastisitas pendapatan, koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat daripada perubahan pendapatan pembelian yang dinamakan elastisitas penerimaan pendapatan atau secara ringkas elastisitas pendapatan. Di sini ada jenis-jenis elastisitas permintaan, ada permintaan tidak elastis sempurna, permintaan tidak elastis, permintaan uniter elastis, permintaan elastis, dan permintaan elastis sempurna. Yang pertama, permintaan tidak elastis sempurna atau perfectly inelastic. Ini berarti walaupun harga barang berubah, jumlah barang yang dibeli tetap sama. Contoh, kalau harga obat yang sangat penting bagi kesehatan naik, orang tetap akan membeli jumlah yang sama karena mereka tetap butuh obat itu. Yang kedua, permintaan tidak elastis atau inelastic.
Ini juga terjadi ketika harga naik atau turun, tetapi jumlah barang yang dibeli tidak berubah banyak. Misalnya harga bensin naik sedikit, tapi orang tetap membeli hampir sebanyak biasanya karena mereka tetap membutuhkan bensin untuk kendaraan. Yang ketiga, permintaan unitary elastis atau unitary elastic. Di sini perubahan harga menyebabkan perubahan jumlah barang yang dibeli, tapi perubahan tersebut seimbang. Artinya jika harga naik 10%, maka jumlah barang yang dibeli turun 10%. Jadi perubahan harga dan jumlah barang yang dibeli itu proporsional. Yang keempat, permintaan elastis atau elastik. Jika harga naik sedikit, jumlah barang yang dibeli turun banyak. Contohnya, jika harga baju naik, orang mungkin membeli lebih sedikit baju. Ini tuh menunjukkan bahwa permintaan sangat sensitif terhadap perubahan harga. Yang terakhir, permintaan elastik sempurna atau perfectly elastic. Ini juga berarti jika harga barang naik sedikit saja, orang langsung berhenti membeli barang itu sama sekali. Jadi permintaannya sangat sensitif terhadap perubahan harga. Contohnya, kalau harga suatu barang sangat murah di satu tempat, orang akan langsung pindah ke tempat lain kalau harga sedikit saja lebih tinggi. Jadi elastis permintaan ini membantu kita memahami seberapa banyak orang akan berubah cara belinya tergantung pada perubahan harga barang. Di sini ada teori biaya. Teori biaya adalah salah satu konsep dasar dalam ekonomi yang membahas tentang berbagai jenis biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi barang atau jasa. Konsep ini berperan penting dalam membantu perusahaan memahami struktur biaya yang mereka hadapi agar dapat menentukan strategi produksi yang efisien. Teori biaya dalam ekonomi itu membahas tentang uang yang harus dikeluarkan oleh sebuah perusahaan untuk membuat barang atau jasa. Jadi, setiap kali perusahaan membuat sesuatu, mereka pasti akan mengeluarkan biaya. Biaya ini bisa datang dari berbagai macam hal, seperti bahan baku, upah pekerja, listrik, dan sebagainya. Penting bagi perusahaan untuk memahami semua biaya ini agar mereka bisa membuat barang dengan cara yang efisien dan tidak mengeluarkan uang lebih dari yang seharusnya. Jadi dengan tahu biaya yang dikeluarkan, perusahaan bisa menentukan harga jual yang tepat sehingga mereka tetap bisa mendapatkan keuntungan. Ada contohnya, kalau sebuah perusahaan membuat roti, mereka akan mengeluarkan biaya untuk tepung, ragi, dan pekerja yang membuat roti kan. Jadi jika mereka tahu dengan tepat biaya-biaya ini, mereka bisa menentukan berapa harga roti yang harus dijual agar tetap untung. Jadi gitu. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dalam refleksi pembelajaran ini. Semoga menjadi inspirasi di masa depan. Saya Siskawati, undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.